Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Sahabat kreatif, kali ini bersama saya Ahmad Gifari Alamsyah, tentunya dalam program MHT Mahasiswa Harus Tahu. Sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada sahabat kreatif semua. Apakah sahabat kreatif sering merasa bosan apabila belajar dengan durasi berjam-jam? Dan pernah nggak sih berpikir mencari cara agar bisa belajar efektif dengan waktu durasi yang berjam-jam seperti orang di luar sana? Nah, pasti pernah kan sahabat kreatif? Karena sudah kita ketahui, semakin kita giat dalam belajar dengan durasi yang berjam-jam, maka semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Dan semakin mudah pula kita juga untuk meraih cita-cita. Untuk meningkatkan belajar yang durasinya berjam-jam, maka kita harus tahu nih caranya sahabat kreatif. Kira-kira sahabat kreatif tahu nggak caranya gimana? Oke sahabat kreatif semua, Gifari akan menjelaskan 7 tips cara belajar efektif dengan durasi yang berjam-jam. Berikut informasinya. Pertama, eliminasi gangguan saat belajar dengan aturan 3 detik. Eliminasi gangguan saat belajar adalah menghilangkan setiap gangguan yang merusak fokus belajar kamu. Sekalinya kamu lagi fokus, kemudian ada yang menarik perhatian kamu, dan fokus kamu buyar, sangat sulit untuk bisa kembali ke zona fokus sebelumnya. Jadi pastikan sebelum kamu belajar, semua gangguan yang ada sudah dieliminasi. Misalnya, menyingkirkan handphone agar kamu bisa fokus belajar. Jika muncul gangguan di pikiran saat kamu sedang fokus, kamu bisa menggunakan aturan 3 detik, yaitu hitung 1-3. 1, 2, 3. Lalu fokus kembali. Atau tulis di selembar kertas, lupakan. Lalu baca, lupakan, dan fokus lagi belajar. Kedua, menentukan target yang jelas. Misal, belajar 25 menit kali 4. Bayangkan aja kalau kamu seorang pelari, lalu kamu disuruh lari keliling lapangan, tapi nggak ada targetnya, nggak ada waktunya, dan nggak ada jaraknya. Akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah. Kamu di tengah jalan merasa lelah, lalu kamu berpikir lebih baik jalan saja, karena nggak ada tujuannya. Tapi kalau kamu udah tahu tujuannya, misalnya lari 500 meter dalam waktu 3 menit. Jadi, kalau kamu merasa lelah di tengah jalan, kamu punya alasan untuk mendorong dirimu lebih lagi. Oke, ini sudah mau 500 meter, aku harus lari sedikit lagi. Jadi, sebelum kamu belajar, tetapkanlah targetmu. Agar dengan adanya target yang jelas, jadi kamu fokus belajar. Misal, targetnya lulus sarjana dalam waktu 4 tahun dengan nilai yang tinggi. Jadikan itu targetmu. Ketiga, aturan 4% lebih tinggi dibanding sebelumnya. Aturan 4% mengerjakan sesuatu yang tingkatnya sedikit lebih sulit, agar kemampuan kamu lebih tertantang. Bisa dengan mengerjakan soal dengan hitungan menit. Misalnya, kemarin kamu mau menyelesaikan 20 soal dalam waktu 15 menit. Terus, selanjutnya, waktunya ditingkatkan 4%-nya, agar kamu lebih baik dari sebelumnya. Keempat, stasiun pengecasan atau riset mental. Stasiun pengecasan atau riset mental memastikan ada dalam kondisi prima untuk belajar. Gasnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, bisa memberikan reward setelah belajar atau trigger sebelum belajar. Misal, charging stationnya mandi, lalu belajar, tidur siang, dilanjutkan belajar, bersantai. Pastikan zona atau tempat nyaman kamu sudah dipersiapkan. Terlebih dahulu rapikan tempat belajar. Buku disiapin dengan rapi, baru charging station. Kelima, mindset tanggung nih, dikit lagi. Mindset tanggung nih, dikit lagi. Dengan kamu menggunakan mindset tersebut pada saat belajar,
Hal ini menjadi poin penting saat kamu dalam fase malas belajar atau sudah lelah. Pushing yourself over the boundaries. Keenam, tingkatkan standar setiap hari. Tingkatkan standar belajar kamu agar standar semakin naik setiap hari untuk mampu meningkatkan semangat belajar setiap hari dan selalu merasa haus akan ilmu. Ketujuh, harus hadir setiap hari agar perubahan terwujud. Harus hadir setiap hari, perubahan akan terus terasa ketika kamu zoom out. Misalnya dari yang semenit udah bisa 4 jam. Bayangkanlah dirimu dalam 3-4 bulan ke depan. Pikirkanlah apa hal yang bisa membuat dirimu di masa depan nanti mengucapkan berterima kasih dan dapat merasakan hasil dari jerih payahmu belajar berjam-jam dengan tercapainya impian kamu selama ini. Bagaimana sahabat kreatif? Semoga dapat membantu ya. Nah, jadi tidak ada alasan kita lagi untuk bermalas-malasan dalam belajar dengan durasi berjam-jam dengan efektif ya sahabat kreatif, karena kami sudah memberikan rahasianya. Tentu saja ketujuh tips tersebut merupakan cara belajar efektif dengan durasi berjam-jam dengan waktu 1 hari yang dapat sahabat kreatif gunakan. Untuk mengetahui informasi lainnya, sahabat kreatif bisa follow Instagram kami di @crntv_uinsu. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel YouTube Siaran TV Uinsu. Kalau gitu, saya Ahmad Gifaransyah pamit undur diri. Sampai jumpa di tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.